Slide berikut ini adalah tentang Kerajaan Romawi. Romawi awal. Romawi berawal dari sebuah desa, yaitu sebuah desa Roma yang terletak di Jazirah Apenina. Di wilayah tersebut, sejak 800 sebelum Masehi telah dihuni koloni Ionia yang didirikan oleh Athena. Mereka di Apenina telah membentuk city-state, mengembangkan pertanian serta perdagangan. Di Apenina Tengah dan Utara, suku Eutraela mendominasi, sedangkan Ionia menguasai wilayah selatan yang berpusat di Torrente. Ionia antara tahun 800 sampai 600 sebelum Masehi melakukan kolonisasi besar-besaran di kawasan tengah dengan mendirikan kota Bizantium, sekarang adalah Istanbul. Dibukanya Bizantium oleh orang Ionia dapat mendominasi perdagangan di Laut Tengah, khususnya di sekitar Balkan. Ionia menguasai Laut Tengah dan masuk ke Apenina Selatan dengan mendirikan kota Torrente, kota yang merupakan pangkalan di arah barat. Yunani yang dipimpin Ionia dapat menguasai seluruh Laut Tengah. Etrusia tahun 900 sebelum Masehi telah memasuki Apenina Selatan dan Utara. Mereka berasal dari wilayah kecil Asia Barat masuk ke wilayah Apenina Selatan dan Utara. Etrusia dapat membawa daerah ini ke dalam pemajuan dalam kebudayaan dan peradaban. Desa Roma didirikan oleh suku Latium pada tahun 754 sebelum Masehi. Suku Latium dianggap sebagai penduduk asli kawasan Apenina. Karena itu, mereka berusaha untuk mengambil alih penguasaan di sekitar Roma, yaitu Etrusia. Tahun 650 sebelum Masehi, orang Latium berusaha melakukan ekspansi di sekitar Roma. Orang-orang Etrusia terdesak dan bergeser ke utara semua. Akhirnya, kota Roma tumbuh menjadi city-state. City-state dikembangkan semakin luas. Tahun 509 sebelum Masehi, mereka menyatakan berdirinya Romawi dengan bentuk pemerintahan republik. Yunani mampu menelurkan ide dan pemikiran, tidak mampu melaksanakan, sedangkan Romawi mampu melaksanakan ide dan pemikiran Yunani. Republik Romawi. Dalam pemerintahan Republik Romawi, ada senat atau majelis yang merupakan wakil-wakil dari rakyat, yaitu tributa, surita, dan centurista. Tributa mewakili rakyat, curiata mewakili kelompok bangsawan, dan centurista mewakili kelompok militer. Kendali tiga kelompok dalam senat itulah Republik Romawi melakukan ekspansi untuk menguasai seluruh Apenina. Romawi melakukan ekspansi yaitu 1. Tahun 275 sebelum Masehi, terjadi perang antara Romawi versus Torrente. Tahun 246 sampai 146 sebelum Masehi, terjadi perang besar yang disebut sebagai Perang Ponia. Menghadapi Torrente lebih berat, sehingga muncul perang besar antara Roma versus Torrente. Perang tersebut dimenangkan oleh Roma, sehingga wilayah seluruh Apenina dikuasai oleh Roma. Kemudian di luar Apenina, yaitu Pulau Sisilia, waktu itu dikuasai oleh Punisia, yang berpusat pemerintahannya di Kartago, Tunisia. Perang Ponia. Punisia berhasil mengembangkan demokrasi dan pendekatan terhadap penduduk pribumi. Orang Punisia termasuk minoritas dan mampu menguasai mayoritas. Mampu mengendalikan kawasan yang luas. Perang ini berlangsung selama 3 kali. 1. Kasus di Pulau Sisilia. Dalam peristiwa ini, kekuatan Romawi langsung berhadapan dengan Kartago, sehingga terjadi perang besar dan Romawi menang. 2. Serangan Kartago ke Roma. Kekalahan Kartago dalam pertempuran menyebabkan dendam.
memunculkan eksploitasi kekuatan sehingga sebagian Kartago digerakkan langsung menyerbu kota Roma. Dalam peristiwa ini, kota Roma berhasil dirusak kekuatan Kartago. Namun akhirnya pasukan Romawi dapat mengalahkan pasukan Kartago. Dan yang ketiga, serangan Romawi langsung ke Kartago. Dengan perhitungan, Kartago sudah lemah pertahanannya. Maka Roma memusatkan penyerangan ke Kartago. Dampak peperangan. Hasil yang diperoleh Romawi dalam menundukkan Torrente dan Kartago sangat besar, yaitu perampasan perang dan sumber perdagangan, mengubah secara total dari bidang kekayaan dan pembangunan. Kekayaan itu akhirnya memunculkan konflik dalam senat. Konflik antara Tributa dan Curiata. Persoalannya yang mendasar adalah pendominasian hak oleh Curiata dalam mengelola kekayaan negara dan pemerintahan. Dalam situasi aman, Tributa dan Curiata yang memikirkan pemerintahan. Tributa mengusulkan adanya undang-undang yang mengatur kekayaan pribadi dan negara. Konflik ini berkepanjangan sehingga didamaikan oleh dua sekawan, yaitu Julius Caesar mendekati Tributa dan Pompeius mendekati Curiata. Bagaimana hasil perdamaiannya? Julius Caesar dapat memegang kekuatan Tributa, sedang Curiata dipegang oleh Pompeius. Akhirnya, Julius Caesar mendatangi Curiata untuk menjemput Pompeius. Kedatangan Julius Caesar diprediksi akan menyerbu Curiata. Curiata melarikan diri. Pompeius kemudian lari ke Mesir. Di Mesir, justru Pompeius dibunuh oleh Cleopatra. Maka, Julius Caesar menjadi satu-satunya pendamai dan sekaligus Julius Caesar dinobatkan sebagai pemimpin Romawi. Bagaimanakah Romawi di bawah Julius Caesar?